Ardas yang dilakukan oleh umat Katolik Jakarta ini sejalan sekali dengan keinginan pemerintah. Begitu saya masuk ke Jakarta, yang saya sadari itu Jakarta itu bukan kekurangan orang pintar, bukan kekurangan dana, bukan tidak tahu masalah, bukan tidak tahu solusi, tapi orang yang punya hati bela rasa itu yang kurang. Makanya dengan 5 tahun ini, ya kan bukan berarti bela rasa sampai 2015 selesai, enggak, ini kan terus. Ini Ardas pertama 5 tahun, udah dibangun 5 tahun. Nah, kita harapkan karakter umat Katolik yang ada di Jabodetabek ini hatinya sudah terbentuk, karena yang paling penting kan dasar fondasi. Ini Ardas yang 2016 dan 2020 lebih menarik lagi nih, Pancasila. Dulu ya, waktu saya masih sering ketemu orang-orang yang ya maksudnya agak sedikit religius gitu ya. Sebetulnya bukan sedikit, lebih banyak, saya ini sedikit gitu. Ini menarik gitu. Orang suka mempertanyakan Pancasila itu seolah-olah bertentangan dengan kitab suci, dengan keyakinan. Saya dulu berusaha menggali apa yang ada di benak Bung Karno, Bung Hatta. Terus kenapa beliau berpikir seperti itu? Ini kalau salah jangan disalah, ini tafsiran versi saya. Karena nggak ada di buku. Ini versi saya yang menggabung-gabungkan. Saya mulai bertanya pertama, Bung Karno kenapa membuat Pancasila? Sebetulnya waktu dia tulis pertama adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Baru dia susun ini. Nah, saya ingat ketika Tuhan Yesus atau buat umat Islam Nabi Isa ditanya dari pemimpin agama Yahudi waktu itu, dari 10 hukum Taurat mana yang terpenting? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Yang pertama dan terutama kata Tuhan Yesus waktu itu. Saya bukan mengambil porsi khotbah, ini versi politik. Tadi ada Pak Mudayafo di samping yang punya gedung ini. Saya bilang, ini kayaknya dulu orang Katolik ini, saya bilang gitu kan. Saya sampai bicara begitu. Enggak, saya bilang enggak. Karena saya ini off the record saja, ini omongan pribadi. Saya bilang Tuhan Yesus membayar dengan darah, dengan nyawanya. Anda nggak bisa dilepas seenaknya saja, saya bilang. Terus kata beliau, kamu cocoknya jadi pendeta, makanya saya harus mengklarifikasi. Saya bukan lagi mau khotbah ini, Pak. Saya lagi mau menunjukkan politik. Lalu yang kedua, yang sama penting dengan ini, kata Tuhan Yesus waktu itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ditambahkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Nabi dan kitab Taurat yang ada. Kitab Taurat dan seluruh hukum Nabi. Kita balik ke Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu pengertiannya itu yang pertama dan terutama. Anda kalau bilang ketuhanan yang Maha Esa, Anda harus mengasihi Tuhan yang Esa itu dengan segenap akal budi, pikiran, kekuatan jiwa kita. Lalu bicara keadilan sosial, ditutup keadilan sosial adalah kasihimu sesama manusia. Itu adalah dasar dari keadilan sosial. Jadi saya berpikir begitu Pak bicara dengan Pak Uskup, saya bilang luar biasa ini. Bisa membuat tema Ardas 5 tahun ke depan ini adalah Pancasila. Dan ini sejalan sekali dengan hukum kasih yang Tuhan ajarkan.
Lalu saya bertanya lagi, kok bisa ya Bung Karno, Bung Hatta ketemu pemikiran seperti ini? Nah, saya ini gak versi tebakan saya. Beliau itu sekolah di Belanda. Lalu saya mulai bertanya lagi, kok Belanda penjajah bisa mengubah sebuah paradigma menerima, mengirim anak-anak daerah jajahan untuk kuliah di Belanda? Kok bisa? Dari penjajah yang kejam, dari VOC balik ke Belanda, kenapa bisa? Lalu saya cari, saya temukan Perdana Menterinya Abraham Kuyper, itu seorang pendeta yang menjadi Perdana Menteri tahun 1900 sampai 1903 kalau nggak salah. Dia di dalam kongres sosial dia katakan, kalau kita tidak memperhatikan fakir miskin, kita menghina firman Tuhan. Kita menghina Tuhan. Makanya saya bisa melihat ini sangat sejajar. Saya berpikir karena jasa beliau lah para jajahan mengirim, dan anak-anak yang kuliah di sana dipengaruhi dengan pemikiran Tuhan yang Maha Esa dan keadilan sosial. Karena kita baca perikop dengan baik, ditulis Mesias datang membawa keadilan sosial. Messiah brings justice. Nah, hari inilah yang sedang kita perjuangkan, keadilan sosial. Hari ini gap antara orang miskin kaya begitu besar. Maka kami di Jakarta berusaha membangun sebanyak mungkin rumah susun yang kelas apartemen karena pakai lift sekarang. Apakah dijual? Sebagian pemerintah pusat membangun dengan Perumnas, kami sebagian menyediakan lahan, itu dijual. Tapi saya lebih cenderung menyediakan tanpa dijual dan tanpa disewakan. Mereka hanya membayar uang biaya perawatan, istilahnya IPR, iuran pemeliharaan lingkungan atau service charge di dalam apartemen yang tidak kenal. Berapa subsidi kami? Kami subsidi kira-kira 60-80%. Dari 5.000 sehari sampai 15.000 sehari. Kami subsidi. Kenapa saya lakukan seperti itu? Saya ingat perkataan Tuhan Yesus ketika Maria membongkar minyak narwastu mengurapi Yesus. Lalu sayang uang ini. Kenapa nggak kita jual beli untuk orang miskin? Lalu Tuhan Yesus bilang, orang miskin selalu ada sama kamu, apalagi di kota. Karena itu ini menjadi tugas kami pemerintah dan tugas umat Katolik secara khusus di Jakarta, dan tentu tugas seluruh umat yang ada di Jakarta, seluruh agama harus memperhatikan. Kami mulai tahun depan mulai merancang. Kami tahu harga tanah di Jakarta terus naik. Terus naik. Orang yang pas-pasan penghasilannya tidak mungkin bisa bayar PBB yang ikut terus naik. Karena gajinya nggak naik banyak. Bagaimana kau pensiunan? Maka kami mulai menggaris 1 miliar ke bawah tidak perlu bayar pajak demi bangunan 1 sen. Ini bagian dari mewujudkan keadilan sosial. Lalu kami mulai merancang orang yang tinggal di rumah susun itu naik bus ke Transjakarta tidak bayar 1 sen pun juga. Inilah bagaimana tugas pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial. Dengan cita-cita mewujudkan keadilan sosial, maka kami berterima kasih pada seluruh umat Katolik khususnya di Jakarta. Saya tahu banyak mendoakan saya dan wakil dan presiden dan pastor, doakan kami selalu punya hikmat bijaksana untuk bisa mengadministrasi keadaan sosial dengan baik. Ini yang dibutuhkan dari seorang pejabat. Bisa mendoakan diajarkan dengan baik untuk hidup sederhana. Hari ini kita yang banyak kita hilang.
Nah, kami juga sedang merancang panti sosial yang bermodel villa di Cianjur. Kami akan mulai membangun karena banyak sekali orang-orang tua tidak mampu untuk tinggal. Nah, kami juga bisa berharap ada kerjasama antara umat dengan kami melaporkan. Saya harap Bapak Ibu sudah mengenal program Clue Smart City, Jakarta Smart City, QLUE. Mau pakai handphone Samsung atau Android atau iOS iPhone, Bapak Ibu bisa melaporkan dengan tepat kepada kami. Dan kami, lurah camat akan kami mulai kerjakan. Pekerja harian lepas kami semua digaji dengan upah minimum provinsi. Dan anak-anaknya semua, termasuk yang tinggal di rumah susun, kami berikan kartu Jakarta Pintar yang tidak bisa ditarik kontan. Anak SMA dapat 800.000 per bulan untuk belanja buku tas. Kami telah menyalurkan 489.000 anak. Kami temukan di madrasah-madrasah banyak juga yang nggak mampu. Kami perkirakan tahun depan bisa jadi 600.000. Karena ada 40% anak usia sekolah di Jakarta yang remaja 12-15 tahun itu putus sekolah. Nah, sekali lagi saya berharap atas 5 tahun ke depan ini dengan Pancasila kita akan mulai bersama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga di DKI dan sekitar. Dan sebagai penutup, ini buat Pak Po sebetulnya, supaya Pak Po ngerti apa beda keadilan sosial dan bantuan sosial. Banyak dari kita hari ini terjebak hanya bantuan sosial tanpa berani mewujudkan keadilan sosial. Sebetulnya ini adalah khotbah dari Martin Luther King Jr. tahun 65. Saya juga belum lahir, ini ada khotbah beliau. Dia menggunakan orang Samaria yang baik hati ketika dari Jericho menuju ke Yerusalem. Lalu dirampok orang Yahudinya yang menolong orang Samaria. Nah, katanya apa yang dilakukan oleh orang Samaria kepada orang Yahudi itu adalah charity, bantuan sosial. Ketemu, dia pergi, digebukin lagi, dirampok. Tapi kalau dia melakukan keadilan sosial, sepanjang Jericho Yerusalem tidak ada siapapun dirampok dan dipukul. Itu keadilan sosial. Maka kita mari di dalam atas 5 tahun ke depan dengan Pancasila kita mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Tentu kita akan terus membantu orang lain, tetapi target kita adalah keadilan sosial. Orang mau suka tidak suka sama kita, saya katakan orang pilih atau tidak pilih saya, tetap Anda berhak mendapatkan hak Anda sebagai warga Jakarta. Terima kasih. Pak Ahok, terima kasih atas kata sambutannya, dan kami bisa memaklumi jika nanti di tengah acara Bapak harus pergi untuk melaksanakan tugas lain. Kami berterima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki